Gitu. Nah, masalahnya adalah Indonesia ini menginduk dan menghamba pada negara kapitalis. Nah, sebenarnya ini inti dari penyakit utama negeri ini ya. Di negara ini penyakit utamanya adalah menginduk kepada negara kapitalis. Jadi tumornya itu menjalar sampai sini. Nah, sementara pemimpin adalah representasi bangsa ya. Jadi kalau misalnya pemimpinnya tetap takluk pada negara kapitalis, tentu tidak akan bisa diharapkan masalah bangsa ini akan sembuh. Indonesia kan negeri muslim terbesar bahkan ya. Mestinya kan sadar halal haram itu loh yang harus jadi tolak ukur gitu kan dalam berbuat, pahala dan siksa, surga, neraka. Tapi kenyataannya kok tetap bisa merusak, begitu membelit negeri ini. Kenapa ya Ustazah? Ya, karena ternyata ya Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, istilah kita muslim itu masih hanya di bibir saja. Nah, padahal Islam itu memberikan tuntunan bagaimana caranya agar keislaman ini menjadi jiwa kita, yang kalau ini dijalankan, insya Allah akan memperbaiki bangsa dan negeri ini. Saya teringat sebuah riwayat yang ketika utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diminta untuk memungut zakat, kemudian oleh seorang rakyat di wilayah tersebut, dia mencoba untuk menyuap. Tetapi kemudian sahabat Rasulullah ini menolak. Nah, akhirnya orang ini mengatakan bahwa ini orang Yahudi ya, memang wajar kalau dengan Islam bumi akan kokoh dan langit akan tegak gitu. Artinya apa? Memang yang namanya kejujuran, kebersihan dari suap menyuap dan korupsi itu akan menyebabkan tegaknya langit dan bumi gitu ya. Nah, ini ya. Jadi mungkin saya juga salut buat pejabat-pejabat yang akhirnya berani mengaku kalau dia salah ya. Ya, insya Allah kalau memang itu dilakukan dalam rangka untuk bertobat, itu akan menjadi akhir yang baik bagi kehidupannya. Husnul khotimah ya. Nah, kemudian juga tidak ada yang namanya takwa selama kita menghamba pada kapitalis. Jadi kalau selama kita masih menghamba pada kapitalis, tunduk pada kepentingan kaum kapitalis ya, negara-negara kapitalis itu dengan mengorbankan rakyat, mau di mulut kita itu ada istilah-istilah yang istilahnya spiritual, religius, itu nggak ada artinya. Takwa itu hanya akan menjadi realistis atau realita kalau kita kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, hanya itu takwanya. Memahami betul bagaimana penerapannya dan meyakini betul bahwa tidak akan ada keadilan selain kalau Islam ditegakkan gitu. Jadi adil itu hanya memang kalau Islam ditegakkan. Nah, di dalam pengaturan Islam itu memang landasannya harus takwa. Insya Allah sistemnya sederhana, nggak berbelit-belit gitu. Kemudian pelaksanaan tugasnya juga cepat dan terbukti bisa membangun peradaban dengan pengaturan sistem administrasi yang tinggi. Karena yang namanya birokrat atau pejabat dalam Islam itu adalah pelayan umat hakikatnya. Jadi hukum Islam itu mengharamkan menerima suap, banyak atau sedikit. Ya, dikit juga suap juga haram gitu ya. Dengan cara apapun, dengan cara hadiah atau transfer atau macam-macam ya. Dengan uang lembur bengong misalnya, itu juga suap juga, itu juga haram hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tad'lu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta itu dengan jalan berdosa, padahal kamu mengetahui. Kemudian Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi." Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam pemerintahan. Nah, ini memang tegas sekali ya Islam terhadap suap menyuap. Baik, mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita untuk saling memperbaiki, saling menasehati. Semoga Islam segera tegak gitu, benar-benar kafah. Baik,
Untuk Anda yang punya pertanyaan, saran atau kritik, Anda bisa SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan kunjungi website terbaru kami di www.mediaislamnet.com. Saya Bunga Intan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas editorial yang heboh kali ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, jazakillah khair. Terima kasih juga kepada pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.